Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan bedanya ya, untuk video kali ini kita nggak membahas untuk mingguan lagi, ya, tapi kita akan membahas langsung ke tara tahunan, teman-teman. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat nih ya, nih hari ini tanggal 30, besok 31, besoknya tanggal 1 Januari. Artinya ini ada penutupan candle bulanan yang disertai dengan penutupan juga candle tahunan ya. Kita berganti tahun teman-teman gitu. Jadi nggak berasa juga ya, ternyata sudah 1 tahun berlalu ya, dari 2024 Januari sampai Desember ya, cukup cepat juga kalau kita rasakan saat ini teman-teman ya. Dari semua drama market yang ada ya teman-teman ya, akhirnya finally ya kita masih bertahan ya, maksudnya menghadapi drama market hingga saat ini ya sebagai trader ya. Terus juga kita masih apa ya, mau berjuang lagi gitu teman-teman. Jadi saya doakan ya, semoga di tahun 2025 nanti ya yang akan datang ya, kita akan menjadi lebih sukses lagi dan kita akan menjadi trader yang lebih apa ya, bijak ya dalam menentukan entry, baik itu buy dan sell ya teman-teman ya, dan juga lebih bijak juga dalam menentukan resiko yang akan kita terapkan di dalam sistem trading kita teman-teman. Dan juga saya doakan untuk kalian semua ya, semoga di 2025 nanti kita bisa membuat suatu sistem trading yang lebih simple dan lebih profitable dan lebih apa ya, menjaga psikologi trading kita dan juga mental health kita supaya lebih baik lagi ke depannya teman-teman. Oke, amin semuanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi udah kayaknya kemarin itu saya nggak banyak update video karena memang ada kegiatan ya teman-teman ya. Jadi saya baru sempat untuk update sekarang ya. Dan ini saya mau bahas ada kurang lebih itu sekitar 5 sampai 6 pembahasan ya sebenarnya. Nanti kita akan bahas volume ya, terus volume di daily candle ya, dan juga di 4 hours ya teman-teman ya. Lalu kita juga akan membahas daily candle yang akan disertakan dengan Fibonacci ya sebagai retracement ya. Kita mau lihat nanti movementnya itu kemana aja, kita patokan pakai daily candle dulu teman-teman. Lalu kita akan mau bahas juga untuk weekly candle ya, weekly candle dan juga news untuk minggu ini. Jadi kurang lebih ada 5 pembahasan yang akan kita bahas di dalam video ini teman-teman gitu. Oke, jadi yang pertama mungkin enaknya kita mau bahas untuk daily candle ini dulu teman-teman ya. Jadi daily candle ini kita sudah sertakan dengan volume juga ya. Ini kalian tenang ya, untuk volume yang saya terapkan di dalam video ini itu kalian bisa dapatkan secara gratis ya. Bahkan tadi kalau kalian lihat nih ya, di video ini tadi ada iklan dari TradingView, artinya TradingView ini itu gratis ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak usah bingung ya bang, kira-kira kalau kita mau terapkan volume atau indikator ya volume seperti ini itu berbayar apa enggak gitu. Jadi ini 100% kita menggunakan indikator gratis teman-teman gitu. Jadi ini akan mempermudah juga untuk kalian semua ya teman-teman ya, supaya bisa lebih mengeksplor dan juga memaksimalkan video yang saya buat ya untuk kalian trading sehari-hari teman-teman gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kita mau bahas dulu, yang pertama itu adalah pergerakan movement dari daily-nya ini sendiri teman-teman gitu. Jadi kalau kita lihat dari daily ya, daily ini kalau kita lihat memang lama kelamaan dia semakin apa ya, mengecil ya untuk range-nya. Yang tertinggi itu range-nya masih, wah nggak kelihatan nih warna kuning teman-teman. Untuk tertinggi saat ini masih di 27 berapa nih, 2788 sebagai ATH-nya dia ya untuk gold itu sendiri. Dan movement terendah dia setelah ATH itu ada di level harga 2537 teman-teman. Ini adalah movement terendah ya dari gold itu sendiri teman-teman, setelah dia mencapai garis ATH-nya dia teman-teman. Ini lowest point-nya dia. Kemudian ini adalah area akumulasi ya yang disebabkan akhir tahun teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih memang ada sedikit penurunan range ya, dari yang besar ya ke range yang kecil, lalu sekarang ini dia membuat range yang semakin kecil teman-teman gitu. Nah ini perlu kita perhatikan dulu, yaitu adalah movement bentuk ya, struktur dari harga daily-nya teman-teman gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih untuk struktur harga daily ya, posisinya kalau kita tarik garis lurus ya,
Nah, ini untuk posisi dari struktur harga daily. Kalau kita udah tarik garis trend line-nya, teman-teman ya. Di sini memang secara sekilas ya, memang terlihat uptrend, teman-teman ya, secara sekilas. Tapi kalau kita lihat lagi, kita mau apa ya? Mau filter ya, kita mau liatin ini ada height-nya ya kan, ini low-nya, ini height dari ATH. Nah, ini low yang sebelah sini ya, ini sudah di breakout sama harga, teman-teman. Jadi di sini sebenarnya sudah terjadi yang namanya CHOCH ya, atau change of character, teman-teman, di sini gitu. Nah, ini ada change of character, mungkin enaknya kita akan kasih seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini itu ada change of character. Ini kita akan kasih tulisan ya, kita kasih tulisan dulu di sini. Ini CHOCH ya, atau change of character ya, teman-teman ya. Di sini koordinatnya mungkin enaknya di center. Oke, jadi ini ada CHOCH ya, teman-teman ya. CHOCH-nya di sini gitu. Di kurang lebih harga 26 berapa nih? 2610 untuk CHOCH-nya, teman-teman. Sorry, ini kita bikin lebih 2607, teman-teman. Ini untuk CHOCH daily ya, teman-teman ya. Nah, charge dari nanti dia terjadi yang namanya perubahan karakter harga yang tadinya dari uptrend ya menjadi downtrend gitu, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk kondisi saat ini, itu berarti yang ada di sini ya, di sini ini dia memasukin masa transisi tren, teman-teman. Artinya selama di dalam masa transisi tren ini, harga itu bisa dikatakan akumulasi ya. Akumulasi ini nanti akan ditentukan apakah dia akan naik atau turun, itu ditentukan dari apakah dia bisa ngebreak dari lowest point dia ini di 2537 ya, untuk meneruskan area boss baru, menciptakan boss baru nanti di sini. Oke. Atau ya, atau dia break dari 2730-an atau 2726 di sini ya, dan melanjutkan tren yang baru, teman-teman gitu. Tren baru itu berarti dia harus bisa break dari 2787, teman-teman gitu. Ini baru dia akan melanjutkan movement dari uptrendnya ini sendiri, teman-teman gitu. Jadi selama dia di bawah ya ATH ini, current ATH ini atau di 2787, itu dia belum akan memasukin tren baru atau masih bisa dikatakan dalam fase akumulasi range yang cukup besar nanti ya, teman-teman gitu. Nah, untuk saat ini untuk range dari akumulasi dia itu tergolong kecil. Itu ada di range harga 2718 ya, 2718 itu sampai kurang lebih ya, kurang lebih itu ada di sini. Nah, ini sorry. Nah, ini di 27 berapa nih terendahnya di sini ya, 2709, teman-teman. Ini adalah range dari akumulasi yang mana, Bang? Nah, kalau kita bilang akumulasi yang ini, teman-teman gitu. Nah, ini dia baru mulai pecah nih ya, dia baru mulai mau breakoutin area akumulasinya dia gitu. Tapi ya di akhir minggu ya, ini ditarik lah masuk lagi ke dalam area akumulasi zone dari si gold ini sendiri, teman-teman gitu. Nah, cuma kalau kita perhatikan memang dari breakout yang ini ya, breakout yang ini itu dia udah ketahan di bawah garis trendline gitu, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan nih, dia di bawah garis trendline, artinya memang secara struktur harga ya, di sini setelah dia breakout, selama dia nggak ngebreak 2638 ini ya, 2638 nih ya, itu masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan lebih lanjut, teman-teman. 2638 sampai 2640 itu yang perlu kalian note ya. 2638 2640 itu adalah angka krusial ya yang perlu kita perhatikan untuk gold ya selama beberapa minggu depan, terutama di awal tahun nanti gitu, teman-teman. Dan selama dia nge-break ke atas ini, itu masih ada potensi untuk turun ya ke level harga ya 2600 sampai 583 gitu, teman-teman. Lowest pointnya di sini. Nah, kalau kita perhatikan juga ya, di sini itu ada volume ya, volume di sini cukup besar, sedangkan volume di sini juga cukup besar nih. Nah, sini cukup besar juga. Artinya memang ini adalah zona akumulasi yang memang cukup diminatin oleh gold saat ini, teman-teman gitu. Dan batas dari pergerakannya dia atau batas dari movementnya dia ya untuk area sideways ini itu kurang lebih di level harga sini, teman-teman. Nah, di sini ini maksimal, batas maksimalnya 26770 ya, teman-teman. 2670 adalah batas movement ya dari
kenaikan dia untuk nahan si pergerakan naiknya gold ini sendiri teman-teman gitu. Jadi di atas 2670 itu buyer itu lebih leluasa untuk markup harga lagi dan bisa potensi ke 2730 sampai 2750 kembali teman-teman gitu. Oke. Nah, itu adalah beberapa level yang memang harus kita perhatikan untuk gold terutama di awal tahun nanti gitu. Kalau untuk saat ini memang karena udah year end juga ya, udah akhir tahun ya, dan memang besok 31 juga, otomatis pastinya ya itu banyak big player itu sudah pada keluar dan volume penjualan atau perdagangan juga pasti sudah mulai melemah teman-teman gitu. Jadi memang market itu akan lebih cenderung untuk akumulasi atau sideway gitu. Paling dia ada pergerakan, ada, tetap ada, cuman pada saat ada sentimen aja gitu teman-teman gitu ya. Selebihnya sih memang masih sideway. Nah, nanti kita akan cek volumenya juga untuk yang per hari ya teman-teman ya gitu. Nah, nanti penurunan dia yang pertama itu ke sini, targetnya dia balik lagi ke lowest point, jadi si 2583 ya, karena di sini ada volume cukup besar juga teman-teman nih. Di sini ini perlu kita perhatikan juga nih ya. Ini volumenya itu dari sini teman-teman. Oh, kita tandain. Nah, ini adalah area support ya. Area support untuk gold ya, dengan area volume yang cukup besar. Sini. Nah, ini mulai dari sini teman-teman ya. Di 2562 ya, 2562 ini volume cukup besar di sini, artinya memang ada area yang cukup menarik ya untuk para seller di sini, buyer di sini teman-teman gitu. Ini spike candle ya, spike candle dia sampai turun banget baru dia naik lagi, artinya sini memang area yang menarik untuk mereka buy ya, ini perlu kita perhatikan juga. Lalu kemudian ini 2660 sampai 2662 ya, ini range areanya ya, tapi kalau lowest pointnya dia itu 2537 teman-teman. Nah, kemudian untuk the next target movement after dia membuat area boss baru ya. Nah, boss barunya kan di sini nanti ya, potensi boss baru itu di sini gitu. Boss baru di sini itu dia bisa lanjut ke sini teman-teman. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya, volume ya ini besar teman-teman, artinya sini bisa jadi area support yang cukup kuat juga. Artinya area sini banyak ya, banyak antrian order buy ya, atau pending order gitu ya yang ada di sini. Ini range-nya itu mulai dari 2517 ya, 2517 sampai kurang lebih di level harga 24 ya, 88 gitu. Bang, kenapa ini sih kok range-nya besar-besar banget gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kita bahasnya untuk, soalnya gini, kita bahas untuk daily teman-teman, atau future movement itu bagaimana gitu. Jadi kita pakai daily candle dulu untuk bahasnya gitu kan. Kita mau ganti tahun, kita mau lihat dulu nanti movement ke depannya bagaimana gitu teman-teman kan gitu loh. Nah, setelah itu ya, kalau kita lihat-lihat juga nih ya, ini adalah movement bearish ya dari si gold. Mungkin kalau saya perhatikan ya, ini kan masih fresh ya, fresh zone ya. Jadi bisa aja dia ngambil dulu pending order ke sini. Sampai sini nih. Ya, dia udah menuhin semua order yang ada di sini, ya. Dia ngambil baru dia akan bullish movement lagi gitu. Itu bisa. Gitu teman-teman, selama dia nggak ngebreak di 2488 ini gitu, teman-teman. Oke. Jadi patokan saya untuk jangka panjang selama dia ngebreak 2448 ini, 2488 itu dia masih bisa balik untuk movementnya itu bisa bullish kembali gitu. Jadi charge sama bosnya ini ada potensi digagalin lagi sama dia gitu teman-teman untuk 2025 nanti gitu ya. Tapi ya let's see nanti bagaimana ya. Kalau memang dia bisa balik pun ya, mungkin dia untuk mencapai ATH kembali itu agak berat ya, mungkin gitu ya. Tapi ya di dalam market tuh ya nggak ada yang mustahil sih sebenarnya gitu, semuanya mungkin aja terjadi ya teman ya. Let's see aja nanti bagaimana ya. Intinya tadi skenario saya tuh begitu, patokan beberapa level yang sudah saya sebutkan itu yang akan jadi patokan saya untuk di awal tahun nanti di 2025 bulan Januari teman-teman gitu. Dan perlu sedikit info juga untuk kalian semua, nanti Trump ya sebagai presiden Amerika yang ke-60 ya, itu akan dilantik di tanggal 20 Januari 2025 ya. Itu adalah hari pelantikannya teman-teman gitu. Jadi pelantikan presiden Amerika itu selalu dilaksanakan di tanggal 20 Januari setelah masa pemilu selesai gitu teman-teman. Oke. Jadi kalian perlu perhatikan tuh ya, kalau kalian mau trading di tanggal 20 ya, atau mulai dari tanggal 18
18 sampai 22 itu kalian perlu agak was-was gitu teman-teman. Dan another info lagi untuk kalian semua, diusahakan 15 hari sebelum hari terakhir ya bulan Desember atau sebelum akhir tahun itu kalian lebih baik stop trading ya. Dan 15 hari ke depan setelah ya Januari, artinya tanggal 1 sampai 15 Januari itu diusahakan untuk nggak terlalu barbar dulu gitu. Kenapa? Karena di sana liquidity market tuh belum kumpul, masih kecil liquidity marketnya karena masih banyak yang liburan gitu teman-teman. Jadi volatility market itu akan lebih besar pastinya gitu teman-teman, yang akan lebih besar, dan juga market itu masih bisa spike atas bawah gitu ya. Let's see ya ini bagaimana, cuma memang nanti ada tambahan pemilu, jadi mungkin itu yang harus kalian agak was-wasin untuk bulan Januari ini teman-teman gitu. Oke. Ya, jadi itu sedikit informasi sebenarnya sudah saya pernah infokan di video sebelumnya juga ya gitu, tapi nggak apa-apa saya infokan ulang lagi gitu teman-teman. Nah kemudian kita mau cek lagi untuk news ya sama volume ya di market gold ini sendiri teman-teman. Nah ini untuk volume ya, volume transaksi ya untuk gold ini sendiri. Kalau kita perhatikan di bulan Desember ya, di bulan Desember ini tuh menurun teman-teman gitu ya, dia menurun, artinya di sini terjadi penurunan volume perdagangan ya. Ini bulan November punya ya kan, 25, 26, 27, 29 November ya. Habis itu dia sudah mulai, ini masih besar ya. Masih tergolong besar sampai tanggal 25 November gitu teman-teman. Ini masih di atas rata-rata ya. Nah, setelah itu dia terjadi penurunan volume perdagangan ya, dan mulai dari tanggal 23 sampai 27 ya. Itu benar-benar rendah. Artinya banyak apa ya? Liquidity market yang keluar dari market itu sendiri teman-teman. Jadi nggak liquid nih marketnya gitu, sehingga menciptakan tingkat volatility yang lebih tinggi, dan ini bisa aja spike atas bawah sewaktu-waktu teman-teman gitu. Itu yang saya sebutkan gitu. Jadi ya lebih baik kalian batasin trading kalian kalau udah Desember gitu ya teman-teman ya, karena liquidity market itu berkurang gitu, sehingga marketnya itu nggak liquid. Karena market nggak liquid, otomatis player atau bandar yang memang punya transaksi kecil pun udah bisa ngegerakin harga market gitu dengan kepentingannya sendiri teman-teman gitu. Itu yang harus kalian wanti-wanti sebenarnya. Dan kalau kita lihat juga dengan volume ya, nah ini untuk untuk open interest ya, kalau kita perhatikan nih open interest juga turun ya, mulai dari tanggal 11 Desember ya, ini yang saya bilang nih ya, tanggal 11 sampai 12 after that dia turun gitu. Nah ini yang saya katakan tadi, kalau bisa 15 hari sebelum akhir bulan ya, di bulan Desember itu udah selesai. Karena kalau kita lihat dari volume ya, nih mulai dari tanggal 13 aja udah lebih drop dari sebelumnya gitu loh. Ini kan masih cukup oke ya gitu ya teman-teman ya. Nah tapi after that dia akan drop, bahkan ini lebih parah gitu teman-teman. Nah itulah di sini tingkat volatility market itu akan lebih galak lagi gitu, sehingga banyak fake movement yang akan disebabkan oleh market ini sendiri. Tapi kalau kalian bilang, bang saya biasa scalping segala macam ya, it's okay, nggak apa-apa gitu loh. Saya cuma mau ingatkan kalian aja gitu teman-teman. Oke. Dan saya pun sebenarnya udah nggak trading juga gitu loh, dari awal. Terakhir trading kalau nggak salah tanggal 15 atau 16 gitu saya tradingnya. Nanti saya kasih screenshotnya teman-teman. After that saya nggak trading lagi gitu teman-teman. Jadi udah saya WD semua, saya kosongin akun saya ngedevelop indikator yang akan saya gunakan nanti di 2025 nanti untuk kalian juga di channel premium ya. Dan saya mempersiapkan channel premium Juna Trading ID Jilid 2 yang lebih bagus dan lebih menarik nantinya, dan juga lebih mempermudah kalian juga untuk kedepannya teman-teman gitu. Jadi dinantikan aja ya, banyak yang udah tanya, thank you banget untuk kalian yang udah tanya premium. Nanti kita akan open kembali ya, karena RMD-nya ini menurut saya cukup susah, makanya agak lama gitu teman-teman. Dan untuk minggu ini ya, newsnya itu apa ya bentar this week oke. Di hari Senin sebenarnya ada Chicago PMI ya, Chicago PMI di jam 9.45, jam 10 malam. Terus ada pending home sales juga di jam 10 malam. Lalu abis itu New Year ya, New Year, jadi tahun baru teman-teman. Di hari Selasanya ada tahun baruan ya, kita
Happy New Year untuk semuanya. Kemudian di hari Rabu masih holiday teman-teman. Oke, kita holiday itu 2 hari gitu ya. After that untuk hari Kamis kita udah mulai start kembali ya, dan diawali dengan Inisa Jobless Claim. Terus ada SMP Global US Manufacturing ya. Lalu ada ISM Manufacturing dan juga Crude Oil Inventory teman-teman gitu. Lalu kemudian ya di hari Jumat ini belum ada NFP. Jumat depannya lagi baru NFP teman-teman. Oke. Nah ini masih masuk apa ya, vibes liburan lah ya. Ini kalian kalau bisa jangan main trading dulu karena ini cukup bahaya gitu teman-teman. Kemudian ini ada ISM Manufacturing PMI teman-teman gitu. Jadi newsnya nggak banyak-banyak banget gitu ya teman-teman, tapi sebisa mungkin diusahakan untuk dihindarin dulu kalau memang kalian belum menemukan pergerakan movement yang oke gitu teman-teman. Oke ya, jadi itu sih saran dari saya dan juga analisa yang outlook saya berikan kepada kalian semua ya. Terima kasih bagi sudah yang nonton ya, dan sampai jumpa di tahun 2025. Dah.